subscribe. Selamat datang di Cerita Strangers Channel. Pada kesempatan kali ini gue akan ngebahas bagaimana tutorial bagaimana cara melawan orang tua gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama kita masuk ke materi kontennya. Agama memerintahkan kepada kita untuk menghormati kedua orang tua, baik bapak maupun ibu, karena ibu telah mengandung dan bapak telah mengayomi. Ketika bayi, kita adalah makhluk lemah yang tidak berdaya. Kita hadir di dunia ini karena jasa kedua orang tua kita. Tanpa perawatan dan cinta kasih sayang mereka, tidak mungkin kita akan berada di dunia ini seperti sekarang ini. Tetapi, tidak sedikit ada juga orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, bahkan melakukan penganiayaan kepada anak-anaknya yang menimbulkan trauma dan rasa benci. Adanya sikap paradoks dari kedua orang tua ini menjadi dilema bagi anak-anak dalam menyikapinya. Di satu sisi perlu memberikan rasa hormat yang tulus, sedangkan di sisi yang lain menimbulkan perasaan benci dan dendam yang sangat sulit untuk dilupakan. Tetapi walau bagaimanapun dan seburuk apapun orang tua, tidak sepantasnya seorang anak membawa rasa benci kepada mereka di sepanjang hidupnya. Pendiri psikologi individu Alfred Adler memberikan jalan keluar. Bagaimana cara kita yang benar untuk melawan orang tua yang bersikap demikian? Melawan ini konotasinya berkesan negatif ya, tetapi cara benar melawan orang tua adalah tindakan yang positif. Adler memberikan 4 tahap tindakan yang harus kita lakukan untuk menghubungkan kembali tali yang hampir terputus tadi dengan orang tua. Yang pertama, teman-teman di sini siapa yang masih trauma? Sebetulnya trauma itu tidak ada, bahwa kita tidak ditentukan oleh pengalaman masa lalu. Tetapi, arti yang diberikan pada pengalaman masa lalu itulah yang seharusnya menentukan makna hidup kita hari ini. Sehingga, trauma tentang peristiwa buruk yang dialami tidak perlu dibawa-bawa selama hidup kita. Yang kedua, melupakan peristiwa masa lalu. Jika trauma itu sendiri tidak ada, berarti masa lalu harus sudah terlupa, karena masa lalu sendiri itu nggak ada. Kita harus hidup di sini, di saat ini, tanpa melihat ke masa lalu ataupun ke masa depan. Karena kalau masa lalu menentukan kita, menentukan segalanya dan tidak bisa dirubah, maka kita yang hidup di hari ini tidak akan bisa lagi berharap untuk mampu mengambil langkah maju yang efektif dalam hidup ini. Yang ketiga, teman-teman semua, memaafkan segala sikap dan tindakan yang telah dilakukan orang tua kita kepada kita. Memaafkan adalah murni sebuah tindakan yang mementingkan diri sendiri, karena melakukannya bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi kita melakukannya untuk demi kepentingan diri kita sendiri. Dengan memaafkan, berarti kita telah melepaskan perasaan negatif, baik secara emosional maupun secara fisik. Yang keempat, teman-teman, berbuat baik kepada orang tua. Mencintai adalah suatu sikap yang menuntut keberanian. Bayangin nih, dengan merubah suasana hati dari rasa benci menjadi mencintai, benar-benar memerlukan keberanian. Setelah timbul perasaan mencintai, maka tidak akan lagi kita menemui kesulitan dalam usaha berbuat baik kepada orang tua. Yang utama adalah kita harus mengubah diri kita sendiri terlebih dahulu, dan orang lain nantinya akan mengikuti kita untuk berubah, karena tidak ada jalan bagi orang lain selain ikut pula berubah. Ketimbang menunggu orang lain atau situasi berubah, kitalah yang harus mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk berubah. Kita ini adalah penentu yang memegang kunci terciptanya kembali hubungan baik dengan orang tua. Adler hanya memberikan jalan keluar melalui tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Hasilnya akan tergantung kepada kita. Apakah kita akan memiliki niat yang kuat dan gigih untuk melaksanakannya atau tidak? Ini demi kebahagiaan kita sendiri. Jadi, itulah uraian singkat dari tema kita hari ini, melawan orang tua. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Oh iya, buat teman-teman yang masih ingin mempelajari bagaimana cara melawan orang tua, gua udah buatin step by stepnya. Jadi teman-teman bisa cek aja di LINK ID gua. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.